Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi di POKP Podcast atau Podcast Po Kemang Pratama. Nah, puji Tuhan, pada hari ini telah hadir di ruang podcast Po Kemang Pratama Dr. Noli, dokter yang masih muda. Nama lengkapnya dok, bisa disebutkan? Nama lengkap Noli Octavianus Habel Rantum. Tapi udah gak muda juga, umur udah 36. 36 ya? Rantum itu Manado ya? Rantum itu Manado. Manado. Nah, riwayat pendidikannya? Riwayat S1 di S1 saya di Fakultas Kedokteran UKI. Masuk tahun 2004. 2004, oke. Kemudian masuk spesialis jantungnya itu di Universitas Samratulangi tahun 2017. 2017 di Manado ya? Di Manado. Berarti lulusnya 2000? Lulus apa nih? Lulus dokter, dapat gelar dokternya? Oh, dokter umumnya 2012. 2012. Berarti sempat praktek dulu ya? Sempat sampai 2017. Di Rumah Sakit UKI juga. Rumah Sakit UKI sama juga. Di FKUKI-nya juga. Kedokteran staf pengajar. Oke, iya. Ini dokter yang masih muda dan masih single ya? Gak ada itu. Sudah ada. Tapi masih belum ini ya, belum nikah. Dan selain jadi dokter, ini luar biasa juga. Dokter Noli ini juga musisi ya. Musisi kamar. Dulu sebenarnya lama kita nggak ketemu ya. Ada 5 tahun berarti ya? Ya, dari 2016 ke 2016. Karena dulu awal saya masuk di POK itu tahun 2014. Kita pernah bareng main musik. Nah, setelah lulus di Manado ambil spesialis, sekarang kembali lagi dan aktif lagi melayani. Puji Tuhan. Bukan hanya di gereja juga ya, ada band sekarang saya lihat. Ada. Buat sampingan aja. Apa namanya? Namanya nanti aja. Nanti aja. Iya, bisa lihat di Instagram soalnya. Iya, lihat di Instagram. Oke, siap. Baik, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas bersama-sama tentunya yang berhubungan dengan spesialis yang diambil oleh Dr. Noli, yaitu tentang jantung. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama tentang PJK. Apa itu PJK? Nah, mungkin bisa dimulai dokter. Apa itu PJK? Ya, jadi PJK ini merupakan suatu singkatan ya. Jadi penyakit jantung koroner. Yep. Ya, penyakit jantung koroner itu seperti kita tahu ya, orang awam mungkin taunya ada penyempitan di pembuluh darah jantung. Itu ya benar juga sih bahwa memang ada penyempitan mungkin karena ada tumpukan dari lemak, dari kolesterol yang bikin penampang pembuluh darah jantung itu menjadi menyempit. Jadi ibarat selang itu banyak lumutnya, jadi aliran yang lewat ke situ jadi harusnya 1, ini jadi mungkin setengah atau cuma 1/4, istilahnya gitu kurang lebih. Jadi aliran darah yang lewatin situ harusnya banyak, jadi berkurang karena ada penyempitan itu. Akibatnya apa? Akibatnya ya kebutuhan oksigen dari otot-otot jantung itu kan dibawa oleh darah yang lewat dari situ. Karena darahnya berkurang, otomatis kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi secara cukup, menyebabkan keluhan seperti nyeri-nyeri dada. Salah satu indikasinya begitu ya? Ada nyeri-nyeri dada. Nyeri dada begitu ya. Soalnya jantung ini penyakit yang mematikan juga ya. Ya, memang salah satu penyebab kematian terbanyak ya, khususnya di Indonesia juga. Nah, faktor daripada PJK ini apa saja? Ya, jadi sama seperti penyakit-penyakit yang lain, pasti penyakit terutama PJK ini ada faktor risikonya juga ya. Kalau yang kita tahu mungkin seperti ada diabetes mellitus, ada sakit gula, kencing manis ya, ada darah tinggi, terus ada kolesterol yang tinggi, kemudian ada juga misalnya dia merokok, atau usia, dan juga jenis kelamin. Biasanya itu faktor-faktor yang sering kita dapatkan ya di masyarakat kita. Jadi, dari makanan juga ya. Jadi makanan yang tidak terkontrol, misalnya sering makan yang kolesterol, sering makan yang tinggi glukosa, itu kan bisa menyebabkan diabetes mellitus ya. Lama-lama itu bisa menjadi faktor risiko kalau tidak terkontrol dengan baik. Gitu ya. Jadi dari DM ini bisa mempengaruhi ke jantung, begitu maksudnya? Iya, jadi efek komplikasi jangka panjangnya itu salah satunya bisa bikin ke jantung.
bisa serangan jantung pada orang-orang yang tidak terkontrol terutama ya. Jadi makanya kalau ada sakit gula atau darah tinggi harus dikontrol, minum obat teratur, cek rutin ke dokter gitu ya. Oh, jadi gejalanya apa saja ini selain nyeri-nyeri dada ini? Gejala PJK ini? Ya, kebanyakan sih pasien datang dengan keluhannya itu mengeluh nyeri dada, tapi apakah semua nyeri dada itu sakit jantung ya belum tentu. Jadi ada yang namanya nyeri dada yang memang tipikal ya, khusus untuk ke arah PJK. Nah, itu nanti tinggal dikonsultasikan aja ke dokternya. Jadi kalau misalnya ada rasa nggak enak di dada atau nyeri di dada, sebaiknya kita datanglah ke dokter jantung atau mungkin ke dokter umum dulu untuk di screening dulu ya. Apalagi yang ada faktor risiko, misalnya kayak ada sakit gula atau ada darah tinggi, ada kolesterol, merokok, ya nggak ada salahnya dicek buat kita cari tahu bener nggak ini apakah jantung atau jangan-jangan cuma otot atau masalahnya di paru atau mungkin di lambung, itu juga bisa bikin nyeri dada soalnya. Oh, jadi harus datang ke dokter ya, kita nggak bisa diagnosa sendiri. Apalagi kalau ada faktor risiko ya, umur 40 tahun ke atas. Malah sekarang orang-orang yang usia muda aja ada yang kena serangan jantung. Paling muda biasanya yang pernah saya temuin umur 29-28 udah ada itu. Waduh, kebanyakan mereka merokok soalnya. Oh, faktor merokok. Atau keturunan juga bisa juga, orang tuanya pernah serangan jantung, nah itu biasanya menurun ke anaknya juga. Gitu. Iya. Nah, kita juga sering mendengar tentang angin duduk. Ya. Sebenarnya ada hubungannya nggak dengan ini? Itu angin duduk itu kan istilah awam ya. Jadi ibaratnya orang kayak rasa masuk angin gitu, mual muntah, terus tiba-tiba mati. Nah itu sebenarnya dia serangan jantung. Artinya gejalanya itu menyerupai orang sakit mah gitu. Jadi ada nyeri ulu hati, ada mual muntah. Cuman ini lebih berat dari yang biasanya berkeringat dingin, ya kan, sampai mungkin ditusuk-tusuk sampai tembus ke punggung atau nyerinya menjalar sampai ke tangan. Nah itu sebenarnya gejala dari serangan jantung, bukan sakit mah ya, gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Ya karena jantung itu kan seperti kita ini membahas sedikit anatominya. Jantung itu kan diperdarai oleh 3 pembuluh darah. Yang sebelah kanan itu dia itu biasanya kalau terjadi penyumbatan itu gejalanya lebih kayak gejala orang-orang yang sakit mah gitu. Makanya istilahnya gitu, orang jadi dikerokin ya total malah meninggal. Kata itu serangan jantung, bukan orang sakit mah. Jadi kembali lagi kalau kita ada usia mungkin udah 40 tahun lebih, ada faktor risiko, ada diabetes misalnya atau darah tinggi, ada keluhan perasaan seperti itu, ya sebaiknya ke rumah sakit terdekat, jangan dikerokin atau didiemin gitu. Takutnya jangan sampai nanti cuma gara-gara kita menyepelekan hilang nyawa kan. Iya betul. Nah ini yang sering orang pertanyakan dan termasuk pertanyaan saya sendiri juga. Akhir-akhir ini kan dalam 3 tahun terakhir lah atau 4 tahun terakhir ini kita melihat ada beberapa artis tuh ya meninggal tiba-tiba. Katanya tidak ada, maksudnya tidak ada riwayat penyakit apa-apa gitu. Mungkin ada sedikit lah riwayat penyakitnya gitu, tapi ini tiba-tiba meninggal, baru bangun pagi langsung meninggal. Bahkan istrinya melihat tiba-tiba sudah meninggal aja gitu. Ada artis itu, salah satunya itu ya suaminya BCL gitu ya, dan beberapa artis yang lain. Nah saya takut itu, setelah saya nonton itu saya takutnya malah saya ini punya penyakit itu, terus tiba-tiba saya nggak bangun dari tidur. Itu kenapa biasanya? Apa penyebab? Apakah ada begitu? Maksudnya tidak punya riwayat tiba-tiba meninggal gitu karena jantung. Jadi ya saya juga nggak tahu sih penyebab pastinya dia. Karena kan itu harus diotopsi dan segala macam ya, untuk tahu penyebab pastinya. Cuman memang penyakit jantung itu tidak melulu soal koroner. Jadi penyakit jantung itu bisa karena ada gangguan pada sekatnya, misalnya bocor dinding jantungnya, bisa karena koroner tadi kita sudah bahas, bisa juga karena kelistrikannya. Jadi ada gangguan kelistrikan jantungnya terlalu cepat atau terlalu lambat, sampai yang bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Oh itu namanya henti jantung? Iya, kalau memang sudah pasti kita nggak tahu ya, cuman ada kasus-kasus yang bisa bikin namanya sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Nah, itu biasanya itu ada gangguan di kanal-kanal ionnya yang misalnya yang membuat jantungnya itu bisa terjadi gangguan irama yang letal gitu, menyebabkan bisa kematian kalau tidak ditangani dengan segera. Nah itu yang biasanya
istilahnya underdiagnose ya, jadi jarang terdeteksi karena mungkin selama ini orangnya sehat-sehat aja. Betul. Tapi sebenarnya itu semua bisa dideteksi ya. Cuman ya karena mungkin merasa sehat-sehat aja nggak pernah kontrol, jadinya ya miss. Jadi walaupun kita merasa sehat-sehat aja gitu, terus ini bisa berpotensi juga kena sama kita ya, maksudnya henti jantung ini ya. Bisa berpotensi kalau memang kita ada kelainan. Artinya kalau misalnya kita nggak ada kelainan di yang kanal-kanal yang seperti itu, istilahnya ya kita cukup aman. Nah kebanyakan itu ketahuan dari MCU ya, medical check up gitu. Nah itu kadang-kadang bisa ketangkep tuh satu dua orang yang memang ada kelainan, ketahuan oh ini ada masalah ini. Atau kalau kita dari riwayat mungkin orang tua kita ada yang mati mendadak, nah itu harus hati-hati. Itu bisa jadi keturunan. Atau kalau misalnya kita punya anak yang pertama mungkin ada yang mati mendadak, nah itu adanya harus dicek juga tuh, ada nggak kelainan serupa gitu. Berarti begini, kalau saya ambil kesimpulan begini dok, kalau kita merasa sehat-sehat saja pun di usia 30-an ke atas tetap harusnya kita cek juga ya. Tapi kalau zaman sekarang memang sebaiknya kan 40 tahun ke atas kan minimal di check up ya segala macam. Amannya sih gitu. Amannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita gaya hidupnya nggak sehat, merokok atau kurang olahraga atau ada kelebihan berat badan, ya nggak ada salahnya sih dicek mungkin setahun sekali. Ini mungkin keluar dari ini karena dokter tadi singgung soal olahraga ini. Dokter dulu kan gemuk saya lihat. Rahasianya apa nih? Ini selingan aja nih. Ya memang saya sempat mengalami kelebihan berat badan ya, itu sampai 100 kilo lebih. 100 lebih. Cuman ya karena udah merasa nggak sehat, ya udah akhirnya cari cara lah gimana nih caranya supaya ya bisa sehat lagi, berat badan turun. Ya kalau saya sih selama ini ya nomor satu olahraga ya, jadi olahraga itu lari tuh. Lari. Oke. Lari ya kecepatan santai aja, tapi bukan sprint ya biasanya. Jam berapa biasanya? Pagi. Saya dulu mulai lari itu jam ya 5:30 pagi. Oke. Jarak tempuh ya naik pelan-pelan sih dari 2,5 kilo sampai terakhir bisa nyampe 10 kilo. Oke. Satu olahraga ya. Kedua kita harus atur makan, artinya harus melakukan defisit kalori ya, istilah zaman sekarang yang dikenal. Jadi manusia itu kan punya kebutuhan kalori ya, istilahnya bensin buat sehari-hari. Kalau cowok mungkin sekitar 2.500, kalau wanita mungkin sekitar 2.000. Ya kalau itu defisit ya artinya ya kita kurangin. Misalnya saya cuma makan 1.500, berarti kan ada defisit 1.000. Itu lama-lama berat badan bisa turun. Dulu sekarang berapa berat badannya? Saya berat badan sekarang 74 lah. Berapa tahun itu turunnya? Kayaknya udah lebih dari 6 bulan ya. Prosesnya dalam 6 bulan sih. 6 bulan doang ya? Artinya sih ada targetnya, maksudnya 1 minggu turun 1 kilo misalnya, itu ada targetnya. Karena kita nggak boleh lebih dari 1 minggu turun lebih dari 1 kilo, itu nggak boleh, maksimal itu 1 kilo. Karena kalau lebih dari 1 kilo jadi nggak sehat. Jadi ya turun 0,5 kilo sampai 1 kilo 1 minggu itu masih oke lah istilahnya. Kurangin nasi berarti ya? Salah satunya tuh, jadi makannya harus diatur gimana caranya supaya kalorinya itu pas gitu, nggak berlebih dari 2.500. Dan ini juga berpengaruh ke kesehatan jantung pastinya. Karena overweight itu atau obesitas adalah salah satu faktor risiko. Iya. Dulu saya hobinya main futsal. Ya. Dan 2 jam nonstop itu kuat. Sekarang 15 menit itu jantung udah begini. Ya karena berat badannya naik. Oh iya oke. Jadi ya lebih cepat capek lah istilahnya. Jadi kan badan kan lebih berat, ya lebih cepat capek. Kalau badannya kita turun lagi beratnya, ideal ya pelan-pelan bisa balik kayak dulu lagi. Oke. Makanya mungkin harus dibikin futsal talk lagi. Futsal talk. Dulu ada sih, nanti kita buat pemuda ya. Ini semua pada hobi main futsal semua ini. Nanti kalau udah pandeminya udah agak ini kan lagi PPKM level 1 lagi kan di Jakarta. Atau di Bekasi gimana? Nggak tahu nih, saya belum tahu di gugus tugas. Oke dok, jadi lanjut lagi. Salah satu saran dari dokter juga yang berat badannya sudah mulai berlebih, kita usahakan turunkan ya. Tentu bisa juga kita buat satu topik lain nanti untuk podcast soal penurunan berat badan ini. Bisa. Karena dokter ini sudah mengalami sendiri gitu. Ya, kita lihat sekarang luar biasa, sudah langsing, pakai baju apa saja udah habis. Kalau Pak Gembala dulu langsing, sekarang udah agak offset ini. Dulu lebih langsing dari seperti ini. Saya dulu nyampe Kemang tuh
60, 58, 60. Ya itulah masa lalu. Iya. Oke. Saya berjuang juga dokter supaya bisa turun. Bisa, katanya ada niat. Siap. Baik, pertanyaan saya selanjutnya. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala PJK ini apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi kalau kita udah ada gejala nyeri dada misalnya ya, kayak rasanya kayak ditimpa beban berat, kayak diikat gitu. Apalagi kalau yang udah lebih dari 15 menit, lebih dari 20 menit, sebaiknya harus segera ke dokter ya. Untuk cari tahu bahwa ini memang masalahnya karena jantung atau bukan. Iya. Jadi ya, itunya ibaratnya nyeri dada yang jangan kita pandang enteng gitu, kita remehkan. Lebih baik kita periksa dulu. Nah, nanti dokter mungkin kalau dari dokter umum mungkin dia akan merujuk ke dokter jantung. Nah, kalau di dokter jantung mungkin dia akan rekam jantung ya di EKG istilahnya ya, rekam jantung. Kemudian bisa juga dilakukan USG jantung ya, ekokardiografi, sampai mungkin bisa di CT scan pembuluh darah jantungnya, atau mungkin dilakukan tes treadmill untuk kita tahu apakah memang ada masalah di koroner atau enggak yang menyebabkan adanya nyeri dada ini. Jadi itu kurang lebih step-stepnya seperti itu. Oke, jadi ke dokter, jangan diremehkan. Iya. Jangan cuma ditahan-tahan di rumah, dielus-elus atau diusap-usap atau dikasih minyak putih gitu. Kebanyakan kalau kita sakit itu ya. Apalagi kalau ada yang faktor risiko ya. Iya. Kalau misalnya kayak umur 26 tahun masih muda ya kecil kemungkinan kan maksudnya. Walaupun memang ada juga orang-orang yang serangan jantung di usia muda tuh ada. Kadang gini dok, kalau orang sakit itu bukan datang ke dokter, tapi kadang konsultasi sama teman gitu. Ya teman juga mungkin bisa memberikan solusi juga, tapi ya lebih baik di dokter lah ya. Atau ke Google biasanya. Google juga, iya benar. Google. Menurut dokter kalau kayak via online itu efektif nggak sih? Sekarang kan lagi zamannya telemedicine memang ya. Jadi kalau kayak Halodoc atau aplikasi jadi saya sebut merek harus disensor. Kan? Iya. Jadi kalau aplikasi yang telemedicine seperti itu memang sekarang lagi zaman ya. Iya, lagi zaman. Ya boleh-boleh aja sih, cuman maksudnya tetap lebih baik. Iya kan nggak pakai alat, hanya sekedar komunikasi. Kita nyeri dada itu kan harus direkam jantung sebaiknya. Betul. Apakah saat itu jangan ada serangan nih malah yang lagi akut ya kan, atau memang cuma penyempitan aja yang memang sudah bergejala gitu. Yang kita takutkan jangan sampai lagi nyeri itu malah serangan. Karena itu bisa bikin meninggal saat itu juga gitu istilahnya kalau tidak tertangani dengan baik. Kalau yang cuma gejala penyempitan aja yang bikin memang nyeri dada juga, teman artinya dia bukan yang akut, artinya ya sudah ada gejala tapi tidak terlalu mengancam nyawa gitu istilahnya. Yang kita takutkan ini kan kalau dia serangan. Oke. Nah kembali ke tadi yang dokter sempat singgung juga tadi tentang dikerok atau dipijet itu. Ya sebenarnya aman nggak itu? Boleh-boleh aja tuh gimana itu? Ya kalau misalnya secara medis dikerok atau dipijit itu kan bukan bagian dari apa istilahnya standar di penanganan di medis ya, kayak orang awam misalnya. Ya selama dia bukan serangan jantung, kalau mau dikerok mau dipijit ya silakan aja. Cuman kalau serangan jantung ya bukan itu solusinya. Iya. Oke. Nah sekarang tentang ring ya, biasanya saya sering dengar itu. Nah pertanyaannya adalah apakah semua sakit jantung itu harus pasang ring? Ya. Ring itu seperti apa? Saya juga nggak tahu gimana. Jadi ring itu atau bahasa medis itu kan stent ya. Oke. Jadi dia gunanya itu untuk melebarkan pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Jadi ibarat selang, kalau misalnya dia udah ada tumbukan-tumbukan lumut atau lumpur, dia kan jadi tersendat gitu. Penampangnya jadi ada kayak tersendat kan, itu dibuka dengan ring itu. Pakai ring. Dipasang situ. Ya sampai kapan? Seumur hidup karena udah kepasang situ kan istilahnya. Gitu. Nah Pertanyaan berikutnya, apakah semua sakit jantung perlu dipasang ring? Ya enggak juga. Kalau misalnya dia masalahnya ada bocor di sekat-sekat jantungnya atau masalah di katup, ya harus ditutup atau katupnya mungkin diganti atau diperbaiki, bukan pasang cincin solusinya. Gitu. Atau kalau dia masalahnya di kelistrikan, ya kelistrikannya kita perbaikin, bukan di pembuluh darahnya kita pasang cincin. Jadi ya semuanya ada indikasinya. Jadi nggak semuanya kita pasang. Nah kalau misalnya sudah dipasang ring, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau sudah dipasang ring itu bukan akhir dari permasalahan. Artinya kita harus melakukan pemeliharaan terhadap ring yang sudah dipasang. Caranya gimana ya? Tetap
kontrol faktor risiko. Jadi kalau ada gula darah harus terkontrol, tensi harus terkontrol, minum obat kolesterol ya kalau memang kolesterolnya tinggi. Kemudian pasti dokter jantung akan memberikan obat pengencer darah kalau baru pasang ring ya. Jadi ya pengencer darahnya itu harus terus diminum. Sampai kapan dok? Ya seumur hidup. Itu biasanya dikasih 2 dulu tuh di awal. Nanti kalau udah 1 tahun, tinggal diterusin yang satunya lagi sampai seumur hidup. Selain ya kontrol faktor risiko tadi, ya makan harus dijaga. Olahraga teratur juga boleh ya. Jadi itu tujuannya untuk memelihara supaya apa? Supaya cincinnya nggak ketutup lagi. Karena kalau kita minum obatnya tidak bagus, putus obat misalnya, atau faktor risikonya tidak terkontrol, bukan mustahil itu cincinnya bisa terjadi penyempitan lagi, soalnya jadi ketutup lagi gitu loh. Nanti ya, muncul lagi tuh gejala-gejalanya, jadi nyeri dada lagi, bisa sampai fungsi jantungnya jadi turun, itu juga bisa terjadi ya. Jadi ya kita harus jaga supaya itu tidak terjadi, karena kan sayang udah dipasang. Iya. Nah, jadi kalau sudah kena PJK ini, berarti tidak ada obatnya lagi. Maksudnya tidak bisa sembuh total lagi. Bukan nggak bisa sembuh total sih, artinya kita misalnya ada PJK dulu ya, kita ngomong serangan jantung ya. PJK kan berarti pembuluh darahnya jantungnya menyempit. Ya. Apakah bisa normal kembali? Bukan nyeri dada. Nah, kita membuka pembuluh darah itu dengan pasang cincin. Nah, sudah. Nah, kalau misalnya sudah pasang cincin ya kita tinggal jaga supaya cincinnya jangan sampai terjadi penyempitan lagi. Nah, kalau misalnya dia udah darah tinggi, ada diabetes, itu kan misalnya penyakit seumur hidup. Jadi ya itu yang harus dikontrol. Oh, itu yang dikontrol. Sambil kita minum pengencer darah. Kalau pengencer darah itu memang harus diminum terus. Harus diminum pasang cincin kan. Jadi istilahnya gejalanya mungkin sudah hilang, tapi tetap harus dikontrol faktor risiko dan segala macamnya. Gitu. Oh, siap, baik. Jadi ya minum obatnya seumur hidup lah istilahnya. Iya. Nah, sekarang olahraga yang boleh untuk orang-orang yang sudah pasang ring ini ya, atau pasang stand ya, ini apa saja yang boleh? Jadi ya kita harus lihat dulu ya fungsi jantungnya berapa persen. Hasilnya kan normal atau enggak. Kalau misalnya di atas 50% ya dianggap normal. Kalau kurang dari 50% ada penurunan fungsi jantung. Nah itu yang tahu nanti dokter jantungnya di USG itu jantungnya biasanya. Olahraganya apa? Ya biasanya sih kalau baru selesai pasang ya mungkin dianjurkan jalan santai, jalan sepeda atau renang ya dengan durasi mungkin 30-60 menit, bisa 5-7 kali seminggu. Jadi sih olahraganya seperti itu. Jadi ya tinggal dilihat bagaimana fungsi jantungnya. Kalau misalnya ada gangguan ya olahraganya mungkin dipertahankan seperti itu. Nah, orang yang sudah kena PJK ini apakah boleh berhubungan badan untuk suami istri? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih. Kalau baru pasang ring boleh nggak? Biasanya sih kita dokter jantungnya itu dilihat dulu ya, artinya kemampuan kapasitas fisiknya mampu nggak? Nah, itu ada standarisasinya. Kita nggak usah bahas di sini dulu. Artinya saya jelasin protokolnya aja ya. Sebenarnya step-stepnya gimana? Nah, biasanya dokter jantungnya lihat dulu nih. Kira-kira mampu nggak nih kalau secara kapasitas fungsionalnya. Kalau memang mampu ya bisa, cuman kalau belum biasanya ditingkatkan dulu sampai ke dia mampu baru bisa melakukan. Karena ini berhubungan badan itu ternyata ya berat juga, artinya bisa disamakan kayak orang olahraga gitu, bukan kayak orang yang ringan-ringan. Jadi jangan sampai nanti malah beban jantungnya malah menimbulkan gejala sesak atau segala macamnya. Jadi ya dilihat dulu kapasitas fungsional. Kalau memang sudah mampu pasti diizinkan, cuman kalau belum ya sebaiknya ditunda dulu. Dan sampai nanti malah untuk lebih jauh hal ini nanti boleh konsultasi langsung. Nanti kita bahas di sesi lah. Cuman kurang lebih seperti itu. Bukannya nggak boleh, tapi dilihat dulu kapasitas. Lihat dulu kondisinya. Dokter, kalau misalnya dihubungi jemaat boleh ya? Boleh. Untuk konsultasi boleh. Kalau mau datang ke rumah sakit di UKI juga? Saya prakteknya di UKI. Di UKI boleh, Bapak Ibu jemaat datang ke Dokter Noli untuk konsultasi jika mau ada yang mau ditanyakan. Boleh juga komen di YouTube ini ya. Atau WA juga boleh. Nanti kalau banyak pertanyaan kita buat podcast lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah makanan dan minuman yang pantangan untuk orang-orang kena PJK ini. Jadi pantangan ya. Iya. Pantangan sih nomor 1
ya kita kembali lagi ke faktor risikonya, apakah ada darah tinggi, Iya. apa ada Iya. penyakit diabetes ya, kencing manis ya kan. Iya. Kalau ada yang seperti itu ya tentu kita harus kurangi asupan garam Iya. kan. Kalau gula ya mungkin kurangin gula Iya. atau yang karbohidrat. Yang paling penting sih kalau orang-orang yang dengan penyakit jantung ini ya kita harus usahakan ya proteinnya ditinggikan ya, karbohidratnya, glukosanya direndahkan, gula-gulanya direndahkan, ya banyak makan sayur. Yang paling gampangnya makan sayur lah, makan sayur ya kan, atau daging-daging putih kayak ayam, ikan gitu, kurangin yang goreng-gorengan. Iya. Bukan nggak boleh ya, kurangin yang berlemak. Iya. Minuman ya kalau misalnya ada gula ya balik lagi, berarti yang kayak minuman-minuman manis gitu yang bersoda ya dikurangin. Ya kan? Yakin minum Iya. air putih ya, Iya. paling aman sih gitu. Ya, orang yang nggak kena PJK pun ini wajib ya jaga pola makan. Terutama juga kalau orang yang sudah pasang cincin ya, pasang Iya. ring itu mungkin kurangin makan yang pedas-pedas karena kan obat yang pengencer darah itu sifatnya kadang-kadang asam. Oh. Asam ditambah obat pengencer darah juga sifatnya asam ya takutnya dikena di lambung. Jadi kita bisa edukasi kurangin makan yang pedas-pedas lah, selain yang tadi yang berlemak ya, yang goreng-gorengan. Nah, sekarang kita kan sering dengar itu mitos atau fakta ini. Orang kurus itu tidak sakit jantung katanya. Nah, Ya itu sebenarnya mitos yang salah ya. iya, iya. Artinya bisa nggak sih orang kurus kena sakit jantung? Ya bisa juga. Misalnya kalau misalnya dia ada gangguan di kelistrikan, atau dia ada gangguan di katup, atau misalnya ada gangguan di sekat-sekat jantungnya ada bocor. Nah itu biasanya orangnya penampakannya, terutama yang ada gangguan katup ya, atau misalnya dia ada bocor ya di sekat jantung. Biasanya orangnya malah kurus. Oh, Gitu. Tapi orang gemuk ya tentu harus lebih hati-hati karena biasanya mengarahnya ke koroner. Tapi kalau orang kurus ya bisa juga kena jantung, tapi masalahnya lain, misalnya di katup ya, atau di sekatnya mungkin. Nah, sekarang boleh nggak minum kopi yang sudah kena PJK? Ya sebenarnya ini pertanyaan yang sering ditanya juga ya. Jadi minum kopi sih kalau terakhir yang saya baca itu boleh-boleh aja. Misalnya kayak sehari 3 cangkir kopi karena dia bisa menurunkan risiko stroke, risiko gangguan irama jantung dan sebagainya. Oh, kopi itu ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya. Jadi ya itu seperti saya bilang dari menurunkan risiko-risiko kejadian serangan jantung dan sebagainya ya. Stroke juga bisa diturunkan. Cuman ya hati-hati karena kopi ini kan sifatnya juga asam. Jadi mungkin bisa dicari yang biji kopi yang sifatnya acidity-nya rendah ya. Gitu. Cuman ya kadang-kadang ada juga orang yang suka berdebar tuh karena dia minum kopi. Jadi ya mungkin ya harus dicari yang kadar kafeinnya rendah ya supaya nggak memicu keluhan berdebarnya. Itu aja sih paling. Cuman ya minum kopi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh, ya kadarnya Disesuaikan dengan kondisinya aja. Apalagi Maksimal berapa? Ya 3 cangkir kalau ada yang nanya. Iya. Baik. Nah, sekarang yang terakhir nih dok. Oke. Saran dokter untuk orang-orang yang belum kena PJK supaya tidak kena. Ya nomor 1 sih ya kita lihat umurnya dulu ya. Karena biasa juga kan orang yang masih muda kadang-kadang hidupnya kan makan baik ya. Ya. Sebenarnya kita harus menjaga itu dari usia muda ya. Maksudnya kita harus jaga supaya nggak berat badan nggak berlebih. Tentu hindari rokok ya. Kalau bisa kurangi begadang-begadang ya. Cuman ya tentu kalau diomongin dengan pekerjaan ya susah juga. Iya betul. Kita cuma bisa mengedukasi. Artinya kalau misalnya selebihnya kan tergantung yang menjalani hidup ya. Cuman kalau secara edukasi ya tadi ya jaga pola hidup sehat ya, olahraga. Terus ya kalau di umur 40 mungkin bisa sekali-sekali kita check up ya, misalnya rekam jantung mungkin diuruskan juga atau di treadmill. Kita lihat labnya, kita cek ada nggak nih gula darah, kita tensi. Kadang-kadang soalnya itu semua tidak ada gejala. Tapi sebenarnya itu prosesnya udah lama. Gitu. Jadi baru ketahuan ya sudah terlambat. Nah itu yang kita harus cegah, jangan sampai kita mengobati, lebih kan kita mencegah. Baik. Nah, untuk orang yang ngerokok ini, dok, kalau sudah berhenti, apakah masih ada pengaruhnya? Jadi memang kan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner itu adalah merokok. Iya. Kalau dia sudah berhenti, ya kalau dia baru berhenti 1 hari yang lalu ya nggak bermakna. Biasanya baru dikatakan bermakna itu kalau tidak salah dia sudah berhenti 10 tahun, nah itu baru dianggap dia sudah clear. Tapi kalau dia baru berhenti sebulan atau 3 bulan atau baru 1 hari ya itu tetap merupakan satu faktor risiko ya. Tapi kan ada vape.
apakah kata orang saya sering dengar, vape itu nggak berbahaya, yang berbahaya ya rokok yang sering dijual-jual itu. Ya, sayangnya vape itu juga berbahaya. Berbahaya juga. Nanti kita bahas di sesi lain. Sama aja ya. Tapi intinya segala sesuatu yang seperti itu sebaiknya dihindari. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak Dok atas waktunya. Siap. Buat Bapak Ibu yang sudah kena PJK, ya ada banyak saran tadi yang sudah disampaikan oleh dokter. Ya kita harus ikuti itulah kalau bisa. Nah, buat kita yang belum kena PJK juga kita harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kena dan jangan kita berleha-leha gitu. Ya, saya nggak kena, tetap kita harus jaga kesehatan gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, dan Bapak Ibu yang ingin konsultasi langsung bisa langsung ke Rumah Sakit UKI. Kalau Bapak Ibu mau WA, nanti kita cantumkan nomor WA-nya di sini. Dan kalau Bapak Ibu juga bertanya di YouTube, langsung di komen, silakan, nanti kita akan jawab. Ya, ini tentunya Dr. Noli ingin menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap stay di YouTube Gereja Pokemon Pratama, bisa di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari kami. Tuhan Yesus memberkati.